pemirsa, ini agak dingin, tapi ini menandakan bahwa kita berada di tempat yang sangat sejuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam acara Mitra Tani. Nah pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya berada di Kecamatan Matese. Kita hari ini akan bertemu dengan salah satu narasumber yang beliau membudidayakan jamur kuping pemirsa. Nah, kisahnya, perjalanan bisnis beliau seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya dalam acara Mitra Tani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahid. Mas Topa, alhamdulillah sudah sampai ke rumahnya Mas Topa ini ya. Ternyata rumahnya daerahnya sejuk sekali ini ya. Alhamdulillah. Ini tempatnya sebenarnya di mana kalau boleh tahu Mas Topa? Ya, tempatnya di Dusun Karanganyar, RT 1 RW 3, Desa Karangbangun, Kecamatan Matese. Oh, desanya Karanganyar ya. Karanganyar. Desanya Karanganyar nama. Kecamatannya Matese pemirsa, Kabupaten Karanganyar. Ya, sama. Kalau para pemirsa sudah tahu dengan Majelis Tafsir Al-Quran cabang Matese 2, ini tinggal ke timur sedikit ya Mas ya? Benar sekali. Nanti sudah bisa sampai ke lokasi dari Mas Topa ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini kita nanti akan sharing berbagi ilmu terkait dengan pembudidayaan jamur kuping bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di samping kanan saya, yaitu Mas Muhammad Safruddin Mustafa. Beliau juga sudah menyelesaikan studinya di bidang pertanian ya Mas ya. Baik, sarjana pertanian juga hari ini. Baik Mas Topa, ini kan Mas Topa sudah membudidayakan jamur kuping ini ya. Ya. Kalau boleh tahu cerita sukanya dengan dunia jamur kuping ini seperti apa Mas Topa? Ya, jadi kalau tentang jamur kuping sendiri saya kenal itu diberikan kesempatan di Jepang selama 1 tahun studi di sana terkait dengan salah satunya jamur kuping. Jadi sebelum lulus wisuda diberikan beasiswa untuk sana studi jamur kuping selama 1 tahun di Jepang, tepatnya di prefektur Gunma. Kemudian di situ ya studi terkait jamur, perkembangannya seperti apa, kemudian cara budidaya seperti apa. Kemudian setelah balik ke Indonesia ingin sekali mencoba gitu Mas. Jadi ya sampai sekarang ya alhamdulillah bisa mencoba dari greenhouse itu. Oh, okay. Baik, berarti berawal mula karena studi dapat beasiswa ke Jepang ini ya. Nah, kemudian ilmunya diterapkan ini ya di rumah ini. Apa yang mungkin ya cerita yang Mas Topain dapatkan dari Jepang terkait dengan jamur kuping ini ya, yang mungkin menyenangkannya gitu ya? Kalau secara menyenangkannya di sana itu kita diberikan kesempatan untuk studi jamur dan itu 1 tahun full difasilitasi, semua difasilitasi, kemudian pembelajarannya juga komplit dan kita 90%-nya itu praktik. Jadi 90%-nya praktik budidaya jamur sendiri. Salah satu fokusnya ya jamur kuping, tapi ada 3 jenis di sana, jamur kuping, jamur shiitake dan jamur maitake. Nah, salah satunya jamur kuping yang akhirnya dikembangkan di sini. Di sana juga diberikan ilmu dan praktik juga ya dari proses mungkin pengambilan bibit hingga hasil panennya itu. Ya, dari proses awal sampai pemasaran ke supermarket. Oh, baik. Berarti hingga sampai ke tayan konsumen gitu ya? Ya, bukan hanya di tahapnya seorang petani gitu ya, tapi sampai ke petani konsumen. Nah, apa yang membedakan mungkin perbedaan di pertanian di Jepang dengan Indonesia, utamanya Mas Topa kan sudah 1 tahun di sana, belajar di sana gitu. Kalau secara perbedaan mencolok itu adalah di sana itu 90%-nya adalah teknologi. Jadi menggunakan IoT satu. Kemudian konsep smart farming di sana sudah bagus sekali. Jadi otomatisasi, digitalisasi dan mekanisasi itu sudah diterapkan di segala
sektor pertanian, salah satunya di prospek jamur ini. Gitu. Baik, penggunaan teknologi ya yang paling Ya. utama ya. Kalau dari segi mungkin hasil panennya, kalah tidak Mas? Kalau Mas Topa melihat dengan kondisi pertanian di Indonesia? Kalau segi panennya memang Indonesia agak kalah Mas. Jadi di sana memang dari segi bentuk bagloknya itu kan kotak. Tadi kan kalau nanti lihat itu baloknya berbentuk tabung. Tapi kalau di Jepang itu berbentuk kotak. Kotak kemudian semua sisi bisa ada perobekan atau semua sisi itu bisa muncul jamurnya sehingga produksi itu bisa bagus sekali. Iya. Oh, baik, berarti mungkin dari secara fisik bisa kita lihat itu ya. Dan jumlah produktivitasnya tentu berbeda nanti ya. Berbeda sangat berbeda sekali. Kalau dari segi penerapannya ada tidak Mas mungkin yang akhirnya di Indonesia ketika Mas Topa sudah membudidayakan di sini harus R&D sendiri gitu. Harus try dengan berbagai metode yang berbeda dibandingkan di Jepang. Ya, salah satu yang juga saya terapkan itu terkait dengan proses penyiramannya karena petani di Indonesia itu sebagian besar masih menyiram secara manual Mas Wahid. Jadi pakai seperti itu. Tapi kalau sedikit saya terapkan di Indonesia ini dari ilmu dari Jepang itu kayak penyiraman otomatisnya. Jadi nanti tinggal menghidupkan saklar itu sudah menyiram otomatis semua greenhouse-nya. Baik, berarti teknologi yang digunakan adalah salah satunya penyiramannya dengan otomatis gitu ya. Kalau dari segi pembibitan kualitas dari Indonesia bagaimana Mas mungkin bisa cerita dibandingkan dengan di Jepang? Kalau di Jepang itu tidak ada hama yang itu membuat kerusakan yang signifikan. Jadi hama virus itu minim sekali kalau di Jepang. Dan kalau di Indonesia itu kan hama yang ditakutkan petani termasuk saya itu kan hama krepes. Itu kan sangat mempengaruhi produksi jamur itu sendiri. Tapi kalau di Jepang itu sama sekali tidak ada krepes Mas. Mungkin itu nanti bisa menjadi pengembangan para peneliti di Indonesia maupun R&D ke depannya itu. Bagaimana hama krepes ini bisa diatasi. Karena itu memang merusak pertumbuhan jamur dan bisa mengurangi produksi. Dengan adanya tantangan-tantangan tadi, dengan proses pembudidayaan yang menggunakan teknologi masih manual, bisa dibilang gitu. Kemudian masih ada beberapa hama dan virus yang menjangkit pembudidayaan jamur kuping di Indonesia. Lantas apa motivasi paling besar akhirnya Mas Topa tetap ingin mengembangkan budidaya jamur kuping di sini? Ya, motivasi paling besar saya ya merupakan kayak kan ini Mas lulusan Fakultas Pertanian UNS. Jadi ini merupakan tanggung jawab moral saya sebagai anak pertanian. Jadi bagaimana sekecil mungkin itu bisa berkontribusi pada kemajuan pertanian di Indonesia. Itu motivasi pertama. Kemudian motivasi kedua adalah mungkin karena jamur ini disukai kalangan milenial yang mau bertani Mas. Jadi salah satu faktor yang menghambat anak muda itu dan bertani itu karena panas Mas. Ya kan. Tapi kalau jamur kan kita di bawah greenhouse, jadi nggak panas. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan saya. Jadi bisa diterapkan di Indonesia juga. Dan selanjutnya mungkin secara harga dan permintaan itu masih tinggi Mas. Jadi permintaan jamur kuping saya pun masih kurang-kurang nih Mas. Saya jual online itu masih kurang. Kemudian harga itu relatif stabil daripada komoditas yang lainnya. Jadi kalau cabai, tomat, terong itu kan naik turun. Tapi kalau jamur stagnan. Stabil di angka itu. Baik, berarti memang salah satu motivasi yang terbesar adalah ingin mengembalikan ilmu yang sudah didapatkan di kampus di Jepang ini, kemudian dikembalikan ke masyarakat. Mas Topa akhirnya membudidayakan jamur di sini gitu ya. Baik Mas Topa, kita boleh ya tengok greenhouse-nya nanti. Tentunya kita pengen lihat kondisi dari pembudidayaan jamur kuping yang ada di tempatnya Mas Topa, dan nanti kita juga akan belajar dari awal hingga panen dari jamur kuping ini sendiri. Jadi tetaplah bersama kami di channel terpilih MTA TV.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di dalam greenhouse milik Mas Topa. Nah, kita hari ini akan ngobrol ya tentunya terkait dengan jamur kuping. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada bisa lihat ini jamur dari Mas Topa, pertumbuhannya sangat bagus sekali ya, besar-besar, dan ini sudah waktunya panen segera ya Mas Topa ya. Kalau boleh diceritakan Mas Topa, ini jenis yang diambil Mas Topa jamur kuping apa ini? Nah, kalau dari jenis sendiri ini adalah jamur kuping. Jadi kenapa disebut dengan jamur kuping? Itu karena bentuknya itu mirip dengan kuping manusia. Jadi kalau kita lihat ini, ya ini mirip kuping mana? Telinga manusia. Nah, ini seperti lekukan-lekukan yang itu sudah dibudidayakan dari zaman dahulu, dan ini biasanya dibuat untuk campuran masakan seperti sop ataupun masakan yang lain. Ya, dibuat oseng-oseng pun ya, juga nikmat bisa, ya. bisa. Hey, kalau kita lihat pemirsa, jamur kuping ini memang terkenalnya ya karena bentuknya mirip telinga tadi. Ya, telinga. Ada spesies jenis-jenis tertentu tidak Mas kalau jamur kuping itu? Kalau di Indonesia sendiri itu memang mayoritas itu warnanya hitam. Jadi kalau di Indonesia hanya yang hitam dibudidayakan. Tapi kalau di Jepang ataupun negara yang lainnya itu ada spesies atau jenis yang putih Mas Wahid. Jadi ini kan hitam, jadi ada yang berwarna putih, itu ada. Ya, baik, berarti warnanya kalau di Indonesia memang sepertinya spesies yang hitam. Tapi kalau ada yang putih juga? Ya ada. Kalau yang putih itu lebih mahal harganya. Oh gitu ya. Dan budidayanya lebih berbeda. Oh gitu. Itu lebih rapat. Apa mungkin juga karena faktor lingkungan atau mungkin kondisi di Indonesia lebih cocok jamur kuping yang hitam gitu. Hei Mas Topa, ini kan kalau kita mau pembudidayaan jamur kuping ya, tentu harus tahu lah minimal tahap-tahapannya dalam proses pembuatan jamur ini. Mungkin di awal dalam pembibitannya seperti apa sih jamur kuping itu? Oke, kalau dari jamur secara umum maupun secara spesifik jamur kuping, kalau pembibitan itu mulai dari F0. Dari F0 itu adalah ibu dari jamur itu sendiri. Nah, itu biasanya ada media yang namanya PDA Mas. Jadi potato, dextrose, dan agar. Itu semacam media yang untuk pembibitan jamur kuping. Nah, kalau jamur itu sendiri basicnya itu adalah spora Mas. Jadi spora itu diambil seperti ini. Itu nanti dimasukkan dalam PDA. Nah, itu nanti mycelium atau bakal akar jamurnya itu bisa hidup di PDA itu. Itu nanti dimasukkan, nanti menjadi F0, kemudian F0 nanti diturunkan menjadi F1, F2, nanti setelah F2 dimasukkan di backlog ini. Jadi nanti berbentuknya serbuk. Baik, sebenarnya kita sebagai orang awam pun bisa melakukan pembibitan ya sebenarnya. Sangat bisa sekali. Tapi mungkin juga karena kita ingin praktis, banyak orang yang jual gitu kayak gini gitu. Termasuk Mas Topa hari ini menggunakan media yang sudah ready ya. Ready. Jadi tinggal pembudidayaannya. Nah, Mas Topa, kalau yang namanya tanaman termasuk juga jamur pasti tumbuh memerlukan media. Kalau jamur yang fenomena atau mungkin banyak kita tahu di Indonesia itu medianya sering digunakan adalah yang kita sebut dengan backlog itu sendiri ya. Nah, medianya itu biasanya terdiri dari apa saja Mas? Jadi kalau dalam media jamur kuping, entah itu jamur kuping, jamur tiram, itu ada 3 komponen utama. Satu adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini dipilih itu kalau di Indonesia ya Mas, itu serbuk kayu yang lunak. Kayu lunak. Sengon, contohnya adalah sengon atau luwih itu bisa, luwih itu atau nangka, itu kan lunak. Kenapa dipilih itu? Karena ketika serbuk kayu itu lunak, itu bisa mempercepat perambatan proses miseliumnya. Jadi putih-putih nih Mas Wahid, ini namanya miselium. Jadi ini seperti kalau tumbuhan biasa itu akarnya. Jadi akarnya jamur. Kemudian setelah akar ini sudah merata, kemudian itu bisa dirobek, kemudian mengawali proses pertumbuhan jamur tersebut. Baik, berarti kalau kita melihat backlognya itu sudah dominan dengan warna putih, berarti proses pengembangbiakannya dari jamur itu berjalan dengan bagus ya Mas. Kemudian kalau komponen yang lain itu selain serbuk itu biasanya untuk penambahan protein atau nutrisi buat miselium itu adalah pekatul. Jadi pekatul, kemudian yang terakhir
adalah untuk menetralkan pH itu ada dolomit. Jadi pH-nya harus netral. Netral, ya. dulu. Kalau beberapa waktu yang lalu saya lihat itu proses pembuatan backlog itu ada yang sampai dimasukkan ke dalam oven gitu ya. Ya. Itu fungsinya apa Mas Toba? Apakah itu mensterilkan media tanamnya sendiri atau ada ya fungsi lain lah? Ya, untuk mengoven itu adalah biar serbuk ini matang. Jadi kalau masih mentah itu pasti banyak bakteri atau jamur pengganggu pertumbuhan itu sendiri. Oh, betul. Nanti kalau nggak di steam, nggak di oven, nanti kan jamur yang lain bisa tumbuh. Ya. Sehingga nanti setelah steril kita masukkan bibit dari jamur kuping itu sendiri, sehingga dari dalam backlog itu hanya jamur kuping yang bisa tumbuh. Nah itu jadi titik poin penting. Bisa jadi media dari serbuk kayunya itu membawa bibit-bibit Ya, jamur sendiri gitu jamur ya, yang lain, bukan ya. jamur kuping yang kita Ya, inginkan. yang kita inginkan. Baik, Mas Toba, ini kan kalau di tempatnya Mas Toba ini Ya. menggunakan greenhouse yang sistemnya open ya, terbuka. open house. Kalau sedangkan jamur-jamur yang kita bisa lihat di alam atau mungkin di tempat sekitaran kita itu tanpa greenhouse. Ya. Gitu ya. Mungkin bisa diberikan pengetahuan ya, Hmm. perbedaan penggunaan greenhouse ini dengan langsung pada lingkungan yang tanpa ada peneduhnya. Kalau secara basically memang benar sekali Mas Wahid. Jadi kalau jamur itu hidupnya ya di alam. Kalau kita lihat di hutan ya di tempat yang lembab, cahaya yang sangat minim. Nah itu ketika ada miselium di situ pasti akan tumbuh jamurnya. Nah kenapa dengan sistem greenhouse? Karena di lingkungan kita itu bukan lingkungan hutan, jadi lingkungan pertanian biasa, itu bisa melindungi cuaca Mas Wahid. Jadi kalau cuaca ekstrim, hujan terus, nanti panas terus kan itu pertumbuhannya sulit kita atur. Jadi poinnya adalah kita mengatur pertumbuhan jamur itu sendiri. Kalau dengan greenhouse, termasuk suhu, kelembapan, angin, dan lain sebagainya. Baik, berarti dengan adanya greenhouse ini kita bisa mengontrol bagaimana Ya. proses pertumbuhannya Ya, baik. dan nanti mungkin harapan dari panennya sesuai dengan yang kita targetkan gitu ya. Jadi kita bisa atur. Kalau semisal kita ini ya baru mau mencoba mungkin beli 1, 2, 3 backlog gitu ya, kita coba di media tanpa greenhouse atau tempat tanpa greenhouse sebenarnya juga bisa tumbuh. Iya bisa sekali. Cuma nanti ada faktor luarnya yang mungkin kita tidak bisa kontrol, mungkin dari faktor air dan cuaca itu sendiri ya Mas Toba ya. Benar sekali. Jadi kita nggak bisa ngatur. Intinya greenhouse itu sebagai mengatur apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen panen 6 kali ya udah nanti penyiramannya seperti ini. Kemudian kalau kita pengen hanya panen 2 kali itu bisa diatur dengan greenhouse itu. Baik itu pengetahuan tambahan untuk para pemirsa. Jadi semisal ini ya mau coba dulu kondisi lingkungan para pemirsa ini cocok tidak dengan pembudidayaan jamur kuping. Nah beli saja backlog dengan kapasitas atau mungkin dalam partai yang kecil dulu ya Mas ya. Bisa Dicoba boleh. dulu sebelum nanti kita ambil dengan modal yang besar Ya. gitu. Baik Mas Tova, selain melindungi dari cuaca ini ya, apakah ada poin plus dari penggunaan greenhouse ini? Ya. Kalau secara poin plus adalah karena jamur ini secara basic itu sangat berpengaruh pada suhu dan kelembapan Mas Wahid. Jadi kalau jamur kuping sendiri itu suhunya antara 20 sampai 35 derajat. Jadi iya. kalau berdasarkan pengalaman yang literatur yang ada, kalau dari Jepang itu memang jamur kuping itu suka iklim yang hangat. Jadi bukannya terlalu dingin iya. atau terlalu panas itu. Lebih ke suhu ruang sebenarnya. Ya, suhu ruangan itu bisa. Yang penting ada angin masuk. Ya seperti manusia, Mas. Iya. Jadi tetap bisa bernafas, tetap dapat cahaya walaupun sedikit. Gitu. Jadi jangan, kalau nanti ada risikonya sendiri. Kalau terlalu panas nanti jamurnya tipis. Pertumbuhannya cepat tapi tipis. Tapi kalau terlalu dingin itu nanti jamurnya tebal tapi pertumbuhannya lambat. Ya. Tapi paling bagus ya 25 sampai 30 bagus. Baik, ini kan juga kita lihat ya Mas, greenhouse-nya ini menggunakan atap gavalum ya. Bisa dibilang ini lebih cenderung menyerap panas karena dari logam. Ya. Nah, ada juga greenhouse dengan yang plastik UV gitu. Ada tidak kelebihan dari penggunaan gavalum ini Mas? Kalau terkait dengan gavalum ini bisa tidak terlalu panas. Jadi kalau kan Indonesia ada panas sekali. Ya, Jadi ketika musim kemarau gitu ya. itu bisa sampai 38. Nah, kalau dengan gavalum itu sendiri bisa berkurang panas. Jadi kan di dalam itu ya jamur nanti tidak terlalu kering Mas. Nah, jadi penyiramannya bisa efektif dan bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Ya, kita ngobrol ke awal mula dalam proses ya setelah kita beli backlog dan suap kita siap untuk kita budidayakan gitu ya Mas ya. Persiapan apa yang sewajibnya
harus dilakukan untuk kita selampu budidaya jamur kuping? Oke, jadi terkait dengan persiapannya, satu pasti ilmu. Jadi sebelum melakukan budidaya ya pasti sharing-sharing, tanya-tanya dulu kepada yang ahlinya. Terutama yang mungkin kalau teman-teman pengen budidaya hanya dari bakloknya, bukan dari pembuatnya. Jadi yang kalau hanya membuat baklok ini ya nanti sharing, tanya dulu yang ahlinya. Otomatis. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebelum melakukan budidaya itu pastinya menyiapkan greenhouse. Nah, greenhouse itu sendiri terdapat beberapa komponennya. Jadi yang rumah itu, kemudian nanti seperti Mas dari rak, ya. Ini rak bisa dari bambu kalau mungkin memanfaatkan. Itu memanfaatkan. Kalau gini keunggulannya tahan air. Jadi kan ini airnya banyak Mas, jadi nanti nggak ada sistem pelapukan. Jadi kalau bambu ya ada pelapukan. Kemudian rak, dan mungkin secara teknis cuma ditata seperti ini bisa Mas. Jadi tidak ada perlakuan khusus yang itu akan mempengaruhi pertumbuhan jamur kuping itu. Ya, yang penting pertama adalah ilmunya ya Mas ya. Ilmu, kemudian persiapan tempatnya. Nah, kalau ya kita bisa bilang ada berbagai hama yang sering menyerang tanaman itu ya, tikus dan lain sebagainya. Mungkin luar, karena konsep dari tempatnya Mas Tova ini kan open. Nah, tidak tertutup. Nah, itu nanti mengganggu tidak proses awal dari perkembangbiakan jamur kuping ini sendiri? Ya, kalau jamur kuping sendiri itu hamanya itu tidak terlalu ada. Nah, jadi kalau hama itu hanya jadi berbentuk tungau itu namanya kerpes. Ya, kerpes. Kalau selain itu tikus, ayam, sapi, kambing itu nggak doyan. Jadi nggak doyan jamur kuping. Yang atau hama pengkerek yang lain itu nggak jual, ular-ular itu nggak jual. Jadi sekarang yang dihadapi petani itu paling besar adalah hama kerpes Mas. Itu jenis tungau. Tungau yaitu merusak jeli dari jamur kuping. Jadi kan jamur kuping itu kan basically ya adalah jeli Mas di dalamnya. Itu merusak pertumbuhannya sehingga kalau ibaratnya itu bisa stunting. Jadi pertumbuhannya itu sangat kecil sekali. Contohnya ya, nanti di sana ada stunting itu. Jadi tidak bisa melebar seperti ini. Itu mengecil, tidak ada pertumbuhan, tidak bisa berkembang. Baik, berarti sekarang hama yang dihadapi adalah kerpes. Kerpes gitu ya? Namanya kerpes. Itu biasanya berasal dari mana Mas? Apakah terbawa dari angin atau memang sudah bawaan dari baklok atau medianya sendiri? Jadi kalau dari alam tuh menurut saya nggak ada, karena saya pengalaman dari Jepang pun nggak ada kerpes. Itu baru hanya di Indonesia. Jadi kalau kerpes itu setahu saya itu dari bibit. Bibit jamurnya? Bibit jamur itu dari F0, F1. Itu kan pakai indukan yang sama Mas. Nah, dari proses pembibitan itu ya udah tercemar kerpesnya itu sendiri. Dan sampai sekarang itu belum ada obatnya Mas, selain obat kimia. Obat kimia pun nggak bisa menghilangkan 100%, itu hanya mengurangi pertumbuhan. Jadi ya ini belum ada R&D, riset dan development lagi dari kampus, dan mungkin dari petani itu sendiri juga kebingungan. Jadi ya antisipasinya ya mungkin lingkungannya harus bersih, steril. Kemudian nanti sebelum baklok masuk itu bisa digunakan disinfektan yang cukup. Baik, itu dia pemirsa. Salah satu yang dihadapi ya ternyata adalah kerpes gitu ya. Itu. Tapi saat ini di tempat Mas Tova terkendali ya? Ada tapi bisa terkendali. Apakah itu nanti bisa istilahnya menyebar dari satu baklok ke baklok yang lain? Bisa. Kalau menyebarnya lewat angin. Lewat angin dan persentuhan. Jadi menyentuh jamur satu ke jamur lain itu lewat sentuhan bisa. Berarti ketika ada baklok yang sudah terindikasi oleh kerpes itu sebaiknya dipisahkan gitu ya, sehingga tidak mencemari ataupun istilahnya nanti menyerangi yang lain gitu ya. Baik Mas, ini kan proses dalam pembudidayaan jamur kuping ini bisa dibilang mudah ya. Kita bisa beli media tanamnya, bisa beli bibitnya, kemudian langsung dimasukkan di rak ini. Nah, langkah perawatannya ada yang sulit tidak Mas sebenarnya? Langkah perawatannya ya sebenarnya kalau dalam konsep jamur itu tinggal menunggu Mas. Jadi kalau perawatan utama nanti kan setelah baklok masuk itu tinggal menunggu miseliumnya sampai penuh. Itu kira-kira 2-3 minggu. Jadi penuh, nanti pelubangan di depan dan di belakang. Setelah itu nanti tinggal penyiraman dan panen. Dah itu saja. Tidak ada tambahan mungkin vitamin, mineral gitu? Itu bisa ada tambahan, tapi kalau dari saya sendiri itu belum ada tambahan vitamin. Baik, berarti hanya penyiraman gitu. Penyiraman saja kan. Karena kalau
jamur itu butuhnya itu hanya air. Nutrisinya itu udah di dalam sini. Nah, itu. Jadi kalau sudah keluar itu hanya air yang dibutuhkan. Berapa banyak air yang dibutuhkan oleh satu backlog itu sendiri Mas hitungannya? Kalau satu backlog sendiri ketika panen pertama itu 2-3 hari. Pokoknya disemprot atau mungkin disiram itu bisa. Kemudian selanjutnya nanti ketika sudah membesar ya ditingkatkan aja. Kalau saya 4-5 sehari nggak apa-apa. Itu tergantung suhu dan kelembapan. Nanti kalau semakin panas, nyiramnya semakin banyak. Kalau dingin atau sering hujan nanti 2-3 kali sehari itu cukup. Ya, kalau di tempat Mas Tova kan sekarang sudah menggunakan sistem terintegrasi ya, lebih mudah gitu ya, tanpa harus menyiram satu-satu gitu ya. Nah, ini durasinya biasanya dari jam berapa dan jam berapa Mas untuk penyiraman? Ya, kalau setelah perobekan sampai 2 minggu itu saya 2-3 kali sehari selama 15 menit. 15 menit. Jadi pagi, siang, malam atau sore itu 3 kali. Kemudian kalau sudah membesar umur 2-3 minggu, itu saya kurangi Mas. Jadi kalau tidak terlalu lembab itu sekitar ya 2, kadang 1, kadang 2. Itu tergantung cuaca juga. Selama 15 juga. Kalau di MATC sendiri kan bisa dibilang intensitas cahaya ataupun panas itu lebih kecil dibandingkan cuaca dinginnya ya. Berarti intensitas penyiraman juga lebih jarang gitu ya. Jarang. Dan menyesuaikan lingkungan Anda pemirsa kalau proses penyiramannya. Baik, hari ini kita masih berada di jamur kuping miliknya Mas Tova dan tentunya masih banyak ilmu yang akan kita sharing berbagi dengan beliau. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam channel terpilih MDA TV. Pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada dalam acara Mitra Tani dan di samping kanan kiri kita ada backlog dari jamur kuping. Nah, yang di belakang kita bisa kita lihat pemirsa ini sudah bisa dengan kondisi seperti ini, nanti ada beberapa yang sudah siap panen. Nah, ini bisa dilihat kondisinya sehat-sehat ya, menandakan proses perawatannya dari Mas Tova ini sendiri berjalan dengan baik. Mas Tova, kalau bisa diceritakan dari sebuah backlog yang belum ada tumbuh bakal dari jamur ini sendiri hingga jadi jamur yang sebesar ini biasanya memerlukan waktu berapa lama, Mas? Ya, jadi kalau waktu sendiri itu setelah backlog, setelah penyusunan, ini di sini ambil ya Mas. Jadi putih-putih ini kurang lebih ya 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan, itu tergantung jenisnya. Itu menunggu penuh dulu, nanti tinggal perobekan gitu, 1 bulan. Nah, setelah perobekan dilakukan penyiraman secara rutin 2-3 kali. Nanti kurang lebih panen pertama itu rentan 3-1 bulan Mas. Itu lebih lama kalau panen pertama. Nanti setelah itu panen kedua itu lebih cepat, 2-3 minggu sudah lagi. Baik. Memang yang pertama itu agak panjang ya waktunya, hampir 1 bulan ya. Kemudian setelah itu panen kedua lebih cepat, bisa 2-3 minggu sudah panen kembali. Ya. Kalau umur sendiri dari satu backlog ini sendiri ya Mas, ada masa akhirnya tidak atau matinya gitu? Ya. Kalau pertumbuhannya bagus, catatannya pertumbuhan bagus itu bisa sampai 5-6 bulan Mas. Jadi dalam 1 bulan itu bisa panen 1 kali, berarti dalam 1 periode itu bisa 5-6 kali panen. Ya, itu bisa dalam jangka itu. Nanti setelah itu ya baru backlog baru lagi. Baik, berarti setelah 5-6 bulan ini nanti bisa dibilang media tanam dan media nutrisinya sebenarnya sudah habis ya, sehingga pertumbuhannya lebih kecil atau mungkin akhirnya kalau kita pertahankan sebenarnya masih bisa berbuah ya? Masih bisa. Cuma nanti kualitasnya itu berkurang gitu. Kalau backlog-backlog yang sudah siap
panen gitu ya Mas ya, jamur-jamurnya ada tanda-tanda yang bisa kita lihat tidak Mas? Ya, bisa. Kalau ini aja Mas Wahid, kalau ciri-ciri panen itu dia di pinggirnya itu sudah berbentuk lekukan Mas Wahid. Kalau contohnya ini kan belum berbentuk lekukan, ini masih bisa besar. Oh, bisa membesar. Tapi kalau sudah melengkung ke atas kemudian berbentuk lekukan seperti ini, itu sudah bisa dipanen. Oh, gitu. Nah, sebelum dipanen ini kalau secara teknis ini dikeringkan dulu di sini. Stop penyiramannya 2-3 hari. Baru dipanen kemudian dikeringkan seperti itu. Baik, berarti salah satu karakteristik dari jamur kuping yang sudah siap panen itu adalah posisi ini, lekukan-lekukan ini semakin banyak ya Mas ya. Jadi lebih variatif bergelombang gitu ya. Benar sekali. Tidak tergantung dari ukurannya, seberapa besar, seberapa kecil gitu ya. Tidak ada ukurannya karena tidak semua jamur itu kan tumbuh dengan bagus. Jadi ada yang terserang krepes, ada yang mungkin nutrisinya di dalam bak itu kurang sehingga bentuknya itu beda-beda dan ukurannya udah beda. Jadi kalau dari saya sendiri itu sepengetahuan saya itu ada lekukan yang banyak, kemudian sudah agak tipis dan tidak bisa membesar lagi, pertumbuhannya melambat, itu sudah bisa dipanen. Kalau tanaman lain kan Mas Toba, ketika ada bunga itu mungkin awalnya ketika tumbuh itu jumlah 10, ada proses pruning sehingga mengurangi bunganya dan sehingga kita nanti bisa fokus pada jumlah tertentu yang kita inginkan. Kalau di jamur kuping sendiri apakah juga ada proses pruning atau semacamnya itu? Ya, kalau pruning itu kalau di jamur kuping relatif tidak ada, tapi kalau penanganannya kalau pengen cepat tumbuh lagi itu setelah panen Mas Wahid. Kalau cara panen ini diambil saja. Nah, ini kan pasti ada sisa. Nah, ada sisa kecil-kecil ini dibersihkan. Nah, kemudian dilakukan penyiraman, jadi nanti tetap bisa keluar cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kalau sisa-sisanya dibersihkan, setelah panen dibersihkan, nanti kemudian kita siram lagi itu bisa lebih cepat bertumbuh. Baik, berarti proses pengambilan atau panennya sendiri juga akan mempengaruhi Semakin bersih akar dari jamur tiram yang awal ini kita ambil, jamur kuping maksud kami, ini nanti juga akan semakin mempercepat dari proses perkembangan selanjutnya gitu. Baik, kalau indikator keberhasilan dari budidaya jamur kuping ini sendiri apa Mas Toba? Satu indikatornya, satu backlog ini kalau secara jumlah, kalau berhasil itu minimal 3 ons. Minimal 3 ons? Ya. Satu backlog? Satu backlog dari awal hingga akhir? Ya, 3 ons basah. 3 ons basah. Artinya tidak ada air menetes, bisa basah seperti ini 3 ons minimal. Itu sudah bisa dikalikan sendiri, bisa untungnya bisa banyak. Tapi kalau yang lain, yang penting secara budaya tidak ada hama krepes yang merusak sepenuhnya. Jadi kalau masih bisa dikendalikan itu bisa berhasil. Dan indikatornya itu bisa lebih dari 4 kali panen, itu bisa dikatakan berhasil juga. Ya, berarti banyak faktornya lah indikator berhasil ya. Pertama, hasil panennya ketika awal hingga akhir kurang lebih 3 ons ya per backlog. Kemudian juga ada minimal 4 kali panen lah ya. Minimal 4 kali panen. Kalau lebih dari itu berarti kualitas dari bibit backlognya itu baik gitu. Baik Mas Toba, ini kita bisa bilang kondisinya sehat semua ya. Walaupun tadi memang ada kondisi yang backlognya krepes gitu. Ada tidak penanganan sehingga backlog itu kembali sehat sehingga nanti bisa tumbuh jamur lagi gitu Mas? Ya, kalau penanganannya setelah mungkin terserang krepes itu dibersihkan Mas. Kalau bahasa Jawanya itu kayak dikorek itu. Jadi kalau krepesnya menyerang sini nanti dibersihkan aja, nanti bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kalau sekarang itu masih menggunakan kalau petani-petani di sini masih menggunakan kimia Mas. Jadi untuk menghalangi krepes itu ya masih menggunakan pestisida atau insektisida kimia yang disemprotkan disemprotkan langsung ke jamurnya. Sebelumnya juga disemprot kimia itu untuk mencegah krepes. Kalau backlog yang terserang krepes itu apakah memang nanti tidak akan muncul bakal buahnya atau masih muncul? Masih ada potensi muncul tapi tidak optimal. Jadi berkurang tumbuhnya itu ya terganggu dan hasilnya itu kurang. Contohnya ada. Seperti apa Mas? Mungkin bisa diperlihatkan untuk para pemirsa. Jadi kalau contohnya terserang krepes itu ya seperti ini. Jadi ini seharusnya bisa melebar seperti ya bisa membesar. Tapi kalau dia terserang krepes di dalamnya, itu dia ibarat kalau manusia itu stunting. Jadi tidak bisa besar, bisa
muncul tapi tidak bisa besar. Ini sudah 1 bulan Mas Wahid. Tidak bisa besar. Berarti ini belum panen ya? Ya, belum bisa panen, belum panen. Jadi nanti penanganannya ya tinggal dipanen, dibersihkan, kemudian disemprot pakai kimia. Kalau yang buahnya ini bisa tidak nanti juga dikonsumsi gitu Mas? Bisa, tetap bisa, Bisa masih ya? aman. Jadi masih aman dikonsumsi kalau hanya kertas. Kertasnya ya. Baik, walaupun istilahnya bisa dibilang gagal, Ya, tapi dari jamur kuping sendiri masih bisa untuk menghasilkan buah dan masih Masih. bisa untuk dikonsumsi ya. Masih Walaupun bisa. nanti grade-nya jadi turun ya grade B. grade B gitu ya, atau grade A. yang lain gitu Iya, ya. benar sekali. Selain dengan istilahnya penggunaan pestisida dan mungkin nanti perawatan yang lainnya, kalau ada backlog-backlog yang sudah tidak produktif, kita ganti dengan backlog yang baru, nanti mengganggu tidak pertumbuhan dari backlog yang lain Mas? Karena mungkin perbedaan waktu tanam gitu Mas. Kalau secara mengganggu tidak, akan tapi alangkah lebih baiknya. Jadi 1 kali periode tanam itu ya backlognya hanya itu. Jadi kalau nanti backlog yang baru itu periode selanjutnya. Jadi tidak bisa berbareng. Mungkin ya mending langsung dipisahkan gitu ya. Gantinya nanti periode selanjutnya. Baik Mas Topa, ini nanti kalau proses panen biasanya ada teknik khusus tidak Mas? Apakah harus dipanen berbarengan semua dalam 1 hari atau dalam 1 waktu gitu? Atau boleh mungkin kita ambil yang mungkin paling besar dulu, baru diproses selanjutnya, yang lain nunggu hari berikutnya gitu Mas? Ya mungkin kalau secara panen tidak ada perlakuan khusus, akan tapi kalau kita menginginkan jamur yang siap kering ataupun siap basah itu penyiramannya sebelum 2 hari panen itu di stop dulu. Jadi biar tidak ada tidak terlalu basah. Itu bisa dipanen. Kemudian kalau secara panen tadi tinggal jabut aja Mas Wahid, itu bisa, tidak ada perlakuan khusus. Gitu. Kalau tiram kan dipotong ya Mas? Ya dipotong. Nah, kalau jamur kuping tinggal jabut aja, ya. kemudian dijemur. Ya. Ada waktu khusus tidak kalau memanen jamur kuping? Mungkin di pagi, siang hari, mungkin ya nanti mempengaruhi pertumbuhannya gitu. Kalau sekarang tidak ada, bebas. Mau kapan saja gitu ya? Malam hari, sore hari, siang hari juga. Baik, selonggar kita. Selonggar gitu kita. ya. Jadi Gitu. nanti bisa Ya. dipanen sewaktu-waktu gitu pemirsa. Nah, ini tadi Mas, kita sedikit flashback terkait dengan ngobrol greenhouse-nya ya. Ini kan open gitu. Banyak mungkin angin yang masuk. Tampias dari air hujan kemungkinan juga masih sedikit-sedikit masuk gitu ya. Mempengaruhi tidak keberhasilan dari panennya jamur kuping ini? Ya kalau secara model greenhouse ini memang sebenarnya saya meniru di Jepang Mas. Jadi memang modelnya Berarti seperti di ini. Jepang open sini Ya open, tidak ya. close ya? Ya tidak close house. Jadi memang di open. Karena secara basic sendiri yang sudah saya sampaikan di awal, memang jamur itu tumbuhnya di alam. Jadi ini cuma sebagai perlakuan kita, bagaimana kita pengennya tumbuh sekarang atau tumbuhnya besok. Nah mungkin perlakuannya itu. Tapi kalau secara pengaruh pertumbuhan itu saya rasakan sekarang tidak ada, sama saja. Sama saja ya. Baik, berarti kemungkinan malah banyak positifnya dengan penggunaan seperti ini gitu. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, ternyata pembudidayaan jamur kuping ini cukup mudah dan banyak keuntungan dari penggunaan open greenhouse ini. Jadi nanti mungkin para pemirsa bisa tiru di rumah untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnisnya di budidaya jamur kuping. Tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan perjalanan hari ini di tempatnya Mas Topa, tempatnya pembudidayaan jamur kuping.
Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan ya belajar budidaya jamur kuping hari ini. Dari proses awal, tadi juga sudah kita lakukan penyiraman, panen, dan juga proses menjemur sudah kita lakukan juga. Ternyata pembudidayaan jamur kuping ini cukup dibilang mudah ya, minim resiko juga ternyata pemirsa. Jadi jika para pemirsa tertarik nanti bisa juga memulai pembudidayaan jamur kuping ini. Baik Mas Topa, tadi untuk proses pengeringan itu biasanya dilakukan berapa lama Mas Topa? Ya, kalau cuaca bagus Mas, panas terus itu 2-3 hari itu bisa kering. Nah, syaratnya ya mungkin tadi sebelum panen, yang penting kalau bahasa Jawa itu disat. Nah, di stop pemberian airnya, nanti tinggal pengeringan itu 2-3 hari udah kering. Kalau Mas Topa memang menggunakan panas alami ya, sinar matahari tanpa penggunaan oven atau Kalau secara pengalaman di Jepang memang full oven, jadi full teknologi. Tapi kalau secara di budidaya di Indonesia memang hanya matahari. Nah itu pun juga bisa dibilang menekan biaya produksi ya Mas ya, karena kita sudah memanfaatkan teknologi alam gitu ya. Nah ini bisa dilihat pemirsa, ini yang sudah kering ya Mas? Ya ini proses keringnya sudah kering. Padahal tadi awalnya dari ini yang besar-besar ini ya. Penyusutannya biasanya bisa berapa persen Mas dari kadar jamur yang basah hingga kering ini? Ya mungkin bisa dibilang 50% karena memang kalau kering itu kan nggak hanya kering, tapi secara bentuk itu bisa mengecil. Nah, mengecil. Itu kandungan airnya juga berkurang dan tadi bentuknya juga mengecil. Jadi yang saat ini didominasi Mas Topa, pembelinya itu suka yang kering seperti ini ya? Ya, yang kering juga banyak, yang basah juga banyak, tergantung kebutuhannya. Biasanya kalau dijual yang kering ini per kilo berapa tuh Mas Topa? Kalau grade A, jadi ada 2 grade. Ada grade B. Nah, itu berdasarkan kategori apa? Beratkah bentuk? Besarnya. Kalau grade A itu 12 sampai ke atas sampai 20 juga ada. Jadi itu grade A. Dan grade A itu ciri-cirinya selain ukuran itu warnanya Mas Said. Jadi kalau dia hitam pekat seperti itu masuk grade A. Nanti kalau warnanya agak kemerahan itu grade B. Terus kalau grade B ukurannya di bawah 10 cm itu grade B. Kering. Iya. Gitu. Baik, berarti ini adalah contoh dari grade A pemirsa, jamur kuping yang sudah kering siap dijual. Dan nanti kalau yang kering ini kan bisa disimpan dengan daya tahan lama ya Mas? Ya. Bisa sampai berapa bulan? 2 tahun pun masih 2 tahun ya masih tahan masih bisa. Baik, berarti kita sekali beli bisa stok untuk bahan makanan. Ya. Kandungan nutrisinya juga besar kan ya, pasti, kalau jamur ini, sehingga bisa menambah lah nutrisi dari kita pemirsa. Baik Mas Topa, dengan pengalaman Mas Topa pembudidayaan di Jepang kurang lebih 1 tahun lebih ya, kemudian akhirnya dibawa ke sini pulang ilmunya. Suka dukanya apa sih Mas kalau budidaya jamur kuping ini? Ya, kalau sukanya sendiri ya karena ini termasuk hobi dan mungkin sekaligus bisa menjadi usaha juga. Jadi memang sukanya jamur ini masih menjadi potensi yang sangat besar gitu. Jadi masih banyak permintaan yang belum bisa terpenuhi maupun ekspor yang belum terpenuhi juga. Jadi masih menjadi potensi yang besar. Dan itu karena ini bertani, konsep saya bertani adalah menyenangkan, jadi ini sebagai kegiatan di rumah juga, kemudian sebagai menambah ilmu pengetahuan dan mungkin bermanfaat bagi yang lain gitu. Target ke depan dari Mas Topa sendiri apa? Selain mungkin ada ya keinginan menambah kapasitas dari Gridada? Kalau target ke depan, yang sampingnya tadi Mas, itu nanti akan ada kerjasama dengan kampus UNS, itu ada pembangunan di sini, kemudian mungkin tahun depan saya mencoba untuk proses produksi pabriknya. Oh, ya. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya. Harga-harganya perusahaan backlog sendiri sehingga nanti kualitas dari bibitnya juga lebih bisa terjamin ya, dan bisa minim dari penyakit dan hama yang lain gitu ya. Kalau saat ini Mas bisa disampaikan proses Mas Topa menjual barang-barang ini lewat apa saja? Kalau saya menjual memang dengan 2 cara. Satu cara memang dengan dijual langsung. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu ataupun dari kelompok pengajian itu kadang-kadang ada juga yang borong, ada yang beli. Kemudian itu melalui WA ya Mas. Nomornya Mas mungkin? Ya, nomornya di 085 174
477 334 gitu. Kemudian kalau secara online, jadi 90% lah itu secara online, itu saya ada di Shopee Jamur Giri Bangun namanya. Jamur Giri Bangun ya. Kenapa Giri Bangun? Karena jamur saya budidaya terletak di lereng Giri Bangun gitu. Baik, berarti nanti para pemirsa jika rumahnya jauh gitu ya, bisa dikirimkan jamurnya lewat paket gitu ya. Bisa pesan menggunakan WhatsApp atau mungkin melalui marketplace Shopee ya di Jamur Giri Bangun. Ya. Bahkan nanti bisa dikirim produknya, atau para pemirsa jika ingin beli juga bisa datang ke sini langsung bisa. Jika sudah masa panen juga bisa petik sendiri ya. Jadi bisa pilih nanti kualitas dari jamur yang para pemirsa inginkan. Nah, kalau kita pengen update mungkin ilmu atau sharingnya Mas Tova ini bisa kita lihat di mana, Mas? Kalau itu bisa di Instagram dan Facebook @jamurgiribangun. @jamurgiribangun. Jamur_giribangun. Oh, jamur_giribangun. Silahkan dicari pemirsa di Facebook dan Instagram ya. Ya. Baik, terakhir dari Mas Tova mungkin punya tips atau pesan kepada para pemirsa utamanya yang ingin mengembangkan jamur kuping atau mungkin yang saat ini punya budidaya yang lain lah, supaya lebih bisa meningkatkan skillnya atau meningkatkan kapasitas produksinya. Ya, mungkin kalau pesan saya, manfaatkan potensi yang teman-teman ada, karena ini kan kalau audiensnya Indonesia, orang Indonesia kan gemah ripah sini, maksudnya secara tropis, ikliman tropis, maksudnya bisa ditanami semua tanaman termasuk jamur. Jadi selagi itu berpotensi, selagi itu masih permintaannya banyak, lakukanlah budidaya pertanian, karena selama manusia masih makan, masih membutuhkan minuman, budidaya pertanian atau kegiatan pertanian itu tidak akan punah lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin secara prospek sendiri, jamur ini karena masih prospek dan bisa dilakukan secara sampingan. Jadi kalau teman-teman memiliki pekerjaan utama nih Mas, nah kemudian kalau pengen nyambi di jamur, itu sangat bisa sekali, karena tinggal menunggu, tinggal nyiram, tinggal panen, mungkin itu Mas. Oke, baik, itu dia pemirsa. Karena tadi juga kita bisa lihat jamur kuping ini perawatannya juga mudah ya Mas. Tidak harus ditungguin setiap hari harus datang dengan perawatan tertentu, itu sebenarnya tidak ya Mas. Sederhana, mudah. Baik, terima kasih Mas Tova untuk ilmunya. Ini petani muda yang inspiratif ya, semoga bisa memotivasi Anda. Semoga nanti kita ketemu dengan hasil karya budidayaan yang lain, dan tadi inovasi untuk membuat backlog sendiri, bibit sendiri, semoga bisa sukses ya Mas Tova ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perjalanan Mitra Tani hari ini dalam pembudidayaan jamur kuping milik Mas Muhammad Safruddin Mustafa, Jamur Giri Bangun. Semoga para pemirsa bisa mengambil ilmunya dan nantikan perjalanan Mitra Tani di episode-episode berikutnya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang merah yang nggak ada sih, ini grade asam mulai. Posisinya apa? Coba sekarang. Mungkin karena selah sini rada. Selah sini meleteh. Ada apa ini? Aman ya? Dari Sanjapa.